أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض Majais munfasil ing takfuru antum mustajil. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ قال موسى وقال موسى إذ تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Pada jawab syarat, karena jika butuh jawaban. Jawabannya apa? Fa innallaha laghaniyun hamid. Maka Allah maha kaya dan maha terpuji. Tidak butuh pujian dari makhluk, tidak butuh rasa syukur dari makhluk dan sebagainya. Ahsantum barakallahu fikum. Apa i'rab jami'an ya Sani? Man indak ya Hudzaifah? Apa i'rab jami'an? Wa man fil ardi jami'a. Hal mansub. Kamil. Hal mansub. Wa alamatu nasbihi jami'an fathah al-fathah al-muqaddarah. Kif muqaddarah bi'is? Fathah zahirah. Allah yadik. Sekarang kita masuk kepada, setelah selesai dari mengeluarkan hukum tajwid dan juga mengeluarkan i'rab, maka kita i'rab secara cepat. Wa qala Musa, maka qala fi'lun madhi mabni alal fathah, dan Musa adalah fa'ilnya, fi'il wa fa'il. In takfuru, maka in syartiyah harfu syart, takfuru fi'lun mudhari' majzum karena dia fi'il syart. Wa alamatu jazmihi nya hadfun nun. Antum di sini taukid. Wa man fil ardi jami'a, maka waw di sini adalah waw atifah. Man fil ardi, man ismun mausul ma'tuf kepada waw jamaah di takfuru. In takfuru antum wa man, dan juga siapa saja. Maka di sini awas kita mengartikan, jika kalian yang diajak khitab takfuru, jika kalian kufur, waman fil ardi jami'an, ditambah dengan jin dan manusia yang ada di muka bumi ini. Itu terjemahannya sesuai dengan i'rab, sesuai dengan penjelasan i'rabnya. Waman fil ardi jami'a, maka jami'an tadi i'rabnya adalah hal, dalam keadaan keseluruhan. Fa innallaha laghaniyun hamid, maka fa rabithah li jawab syart. Maka jumlah
innallaha laghaniyun hamid fi mahalli jazm, dia adalah jumlah ismiyah diawali dengan ism, maka dia itu adalah fi mahalli jazm, jawab asyart. Dan i'rab innallaha lafdzul jalalah Allah mansub karena ismun inna laghaniyun hamid, maka ghaniyun marfu dikarenakan khobar dari inna, dan hamid khobar yang kedua. Adapun dari segi tafsir, setelah selesai kita mentafsirkan ayat tadi, mengeluarkan ilmu tajwid, mengeluarkan ilmu nahwu di i'rab, maka kita masuk kepada ilmu ma'ani. Dan ini yang diinginkan di dalam ilmu tafsir, ilmu makna, makna-makna dari ucapan Allah di sini. Maka makna ucapan Allah fa innallaha laghaniyun hamid. Ucapan Allah ini bahwa Allah maha kaya atas makhluknya. Allah tidak butuh pujian dari makhluk. Allah tidak butuh rasa syukur dari makhluk. Innallaha laghaniyun hamid. Karena khitab sebelumnya adalah wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, maka wahai kalian yang diajak bicara kaumnya Musa, jika kalian wahai Bani Israel, in takfuru antum, jika kalian semuanya dalam keadaan kufur kepada Allah, wa man fil ardi jami'a, dan seluruh jin dan manusia yang ada di muka bumi ini. Tadi khitabnya kepada Bani Israel yang diajak bicara oleh Musa, kemudian kepada seluruh manusia yang bisa jadi di zaman Musa dan di zaman kita dan di zaman setelahnya. Maka Allah itu tidak butuh kepada pujian dari kalian dan rasa syukur dari kalian. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ucapan fa innallaha laghaniyun hamid, Allah maha kaya dan tidak butuh kepada pujian, dan Allah telah cukup dengan pujian makhluk kepadanya. Dan juga Allah maha kaya jika seorang dari mereka ataupun dari Bani Israel atau dari kita tidak mensyukuri Allah, Allah maha kaya, tidak butuh kepada rasa syukur. Di dalam tafsir At-Tabari telah diriwayatkan tafsir dari Ali radhiyallahu anhu. Berkata Ali radhiyallahu anhu menukilkan ayat ini, fa innallaha laghaniyun hamid. Berkata Ali radhiyallahu anhu, ghaniyun an khalqihi, bahwa Allah tidak butuh dari makhluk-makhluknya untuk memujinya, untuk mensyukurinya. Itu yang pertama. Dan berkata Ali, hamid mustahmidun ilaihim, maka dia itu dipuji. Maka Allah tidak butuh dipuji oleh makhluk-makhluknya, dan Allah maha kaya jika makhluk-makhluknya kufur kepada dirinya, tidak mensyukuri, maka Allah maha kaya, tidak butuh kepada pujian dari makhluk dan rasa syukur. Ini ucapan Ali radhiyallahu anhu. Apakah pertanyaan besar di sini, the big question here, hal hadal athar sahih aula? Maka alhamdulillah kita belajar di sini ilmu tafsir bukan hanya sekedar menukil ucapan Ali, ucapan Ibnu Mas'ud, ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, bukan. Tapi kita juga bertanggung jawab memeriksa sanadnya di sini. Kalau sahih kita ambil asar ini. Jika dhaif maka kita tidak mengambil ucapan radhiyallahu anhu Ali Ibnu Abi Thalib di sini. Maka disebutkan oleh Imam At-Tabari dari tafsir Ali radhiyallahu anhu seperti yang kami sebutkan, telah disebutkan dengan sanad. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah, haddatsanil Mutsanna, haddatsana Ishaq, haddatsana Abdullah bin Hashim, akhbarana Saif an Abi Rauh an Abi Ayyub an Ali radhiyallahu anhu. Maka ini sanadnya di tafsir At-Tabari. Namun sayang
asar ini dari ucapan Ali radhiyallahu anhu tidak sahih, bahkan dhaifun jiddan. Karena di sanadnya ada Saif. Dan Saif di sini dari perawi yang dia itu dhaifun jiddan. Disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah, berkata Ibnu Hibban, yarwil maudu'at anil isbat. Dia meriwayatkan dari rawi-rawi yang siqah dari hadis-hadis yang maudhu', palsu. Hadis-hadis palsu diriwayatkan oleh dia. Dan disebutkan oleh para ulama, innahu kana yadha'ul hadis. Dia adalah pendusta dan pemalsu hadis. Maka cukup sekarang bahwa asar Ali di sini tidak bisa menjadi hujjah. Maka oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah tidak menoleh kepada asar ini. Maka inilah kelebihan dari Allah berikan kepada kita di pelajaran tafsir. Kita tidak sembarangan mengambil tafsir asal comot. Pokoknya ini ucapan Ali, sahabat agung, ambil. Ternyata hadisnya maudhu, asar ini asar yang palsu. Maka alhamdulillah, bersyukur kalian kepada Allah. Kita di sini belajar dengan sistem muhaddisin, sehingga asar-asar dari tafsir kita periksa, sehingga sanad-sanadnya yang dhaif kita tidak menoleh padanya. Dan Imam Ibnu Katsir di dalam mensyarah ayat ini di tafsirnya tidak menoleh kepada hadis ini karena asar ini sanadnya dhaifun jiddan. Maka pelajaran tafsir kita di sini tidak asal comot. Apa istilahnya asal comot bahasa Arabnya? Hatibul lail. Indak ya Hudzaifah, apa makna hatibul lail? Mencari kayu bakar di malam hari. Taib, kalau mencari kayu bakar di malam hari, kenapa menjadi jarah? Kenapa dia menjadi ucapan celaan? Para ulama mencela orang-orang yang asal comot. Dinamakan hada hatibul lail. Kitab-kitabnya tebal, 20 jilid. Namun hadis-hadisnya palsu, hadis dhaif dimasukkan. Tapi seperti Syekh Al-Albani, Syekh kami Muqbil, kitab seperti ini. Namun semuanya sahih. Mana yang lebih baik? 20 jilid tapi ada hadis-hadis palsu dan hadis mungkar, atau 1 jilid tetapi semua hadisnya sahih? Mana yang lebih baik? Seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Maka apa itu hatibul lail? Kenapa dijarah hendak ya Hudzaifah? Kenapa dijarah hatibul lail itu? Kenapa dicela seorang penulis kitab namun dia hatibul lail, dijarah oleh para ulama? Atau dia seorang penceramah, dicela hatibul lail, dia pengumpul kayu bakar di malam hari karena ceramah-ceramah Jumatnya, muhadharah-muhadharahnya hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Kenapa dicela? Karena hatibul lail kiasan untuk orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Maknanya dia masukkan ke karungnya ataupun ke keranjangnya kayu-kayu di malam hari. Dan di malam hari, terutama pada zaman dulu, belum ada listrik, gelap. Mungkin membawa obor, maka di saat dia melihat ada seonggok ranting yang kecil yang ada di sebelah kakinya, hitam legam malam hari, maka dengan obor dia melihat seakan-akan ranting yang seperti ini, kecil, seperti dua jari. Maka di saat dia ambil, ternyata the black mamba, mamba hitam yang sangat mematikan.